warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, Teknik Ototronik SMK BP Dukuharu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan MAP sensor, ya, Manifold Absolute Pressure Sensor, di mana MAP tersebut berfungsi untuk menyensor, ya, atau mendeteksi, ya, tekanan udara berdasarkan kevakuman yang ada di dalam intake manifold. Langsung saja, ya. Di sini, ya, saya menunjukkan letak dari MAP sensor. Ini adalah engine stand Honda Jazz. Di Honda Jazz ini dia juga menggunakan MAP sensor atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Ya, bisa dilihat, ya, letak MAP sensor itu berada di intake manifold setelah throttle body. Ini untuk Honda Jazz. Kita bisa juga melihat MAP sensor, ya, sensor yang ada di mobil Daihatsu Xenia. Ini saya akan menunjukkan, ya, ini letak MAP sensor Daihatsu Xenia itu berada di sini, ya, sama di intake manifold. Jadi fungsinya yaitu untuk mendeteksi tekanan udara berdasarkan kevakuman yang ada di intake manifold, ya. Lagi, ya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan MAP sensor. Jadi bagaimana kita mengetahui MAP sensor itu berfungsi atau tidak. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan MAP sensor. Ya, saya menggunakan media MAP sensor yang sudah lepas, ya, supaya lebih mudah, ya, dan lebih bisa dilihat bentuk dari MAP sensor. Di sini saya akan menggunakan alat, ada alat untuk vakum, ya, karena bekerjanya MAP sensor itu menggunakan berdasarkan vakuman. Jadi kita menggunakan alat vakum. Pertama kita tancapkan ini lepasan, jadi ada pasangan. Ini bisa dulu. Ini bentuk dari MAP sensor, ya. Ini ada 3 terminal, ya, terminal di MAP sensor. Yang pertama ada terminal E2 atau ground, ya, yang hitam, ya. Ini saya menggunakan kabel jumper, ya, supaya bisa digunakan untuk pembelajaran. Dan yang tengah, jadi ini terminal pin, ya. Terminal pin itu yang tengah. Kalau yang merah ini terminal VC2, ya, atau inputan dari ECU, ya. Kalau kita lihat dari soketnya, ya, jadi kalau hadapnya seperti ini, sebelah kanan berarti kiri, ya. Kalau dilihat dari sini, yang kiri, paling kiri itu ground, ya, atau E2, yang tengah pin, dan yang sebelah kanan, paling kanan itu VC2 atau tegangan dari ECU. Ya, kita akan mensimulasikan bagaimana kevakuman itu terjadi pada map sensor, ya. Kita menggunakan alat vakum yang kita pasang dulu selang untuk menghubungkan pompa dengan map sensornya, ya. Ini kemudian dihubungkan ke, ya, ujung dari selang bagian vakum di map sensor, ya, seperti ini. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sih cara kerja dari map sensor, jadi cara kerja map sensor apabila ada kevakuman, ya, terjadi kevakuman udara dideteksi oleh map sensor, itu akan mengirimkan tegangan output. Jadi yang awalnya tegangan inputnya 2-3 volt, kalau terjadi kevakuman itu tegangannya turun. Ya, kita bisa cek menggunakan alat tes map, ya, atau map tester, ya, ini untuk menyesuaikan tegangan, ya. Jadi tidak 12 volt, ya, untuk menyesuaikan tegangan seperti
tegangan output dari echo. Ini ada kabel input sama kabel output yang nanti ke map sensor. Kabel inputnya yang merah ke positif, ya, yang merah ke positif, kemudian yang hitam ke negatif, ya. Ini alatnya nyala, ya, kita off dulu. Kita menyiapkan multitester, ya. Multitesternya kalau bisa yang digital karena untuk mendeteksi tegangan yang sangat kecil, karena perubahan tegangan yang terjadi di map sensor ketika terjadi kevakuman itu 0, berapa volt, jadi tidak sampai 1 volt. Kalau kita pakainya manual, ya, itu tidak begitu terlihat, ya. Kita lepas dulu ini ujungnya biar lebih mudah. Ini terminal yang ada di map sensor, ya. Untuk terminal E2 atau ground kita hubungkan dengan probe multi yang hitam, ya. Kita posisikan selektornya ke pol, ya, standby di pol. Kemudian probe yang merah, itu di pin, ya, karena kita akan mendeteksi tegangan yang keluar apabila terjadi kevakuman. Nah, seperti ini. Nah, jadi probe-nya dua-duanya di E2 sama ini, ya, pin yang merah ke pin, yang hitam ke terminal E2 map sensor. Kemudian yang terminal PC2 yang merah, ya, ini kita hubungkan dengan ini, ya, sebagai tegangan dari echo, ya. Jadi output dari alat tester mapnya dihubungkan dengan terminal PC2 seperti ini. Yang negatifnya, output negatifnya kita hubungkan ke negatif, ya, terminal E2. Ini artinya negatif seperti ini, ya. Diusahakan dengan saling menempel, karena ini outputnya positif negatif bisa terjadi konsleting, ya, seperti ini. Kita on, ya, ada lampu indikator menyala on. Tegangan yang masuk yaitu 2 volt, ya. Jadi ini yang ada di map sensor itu sebesar 2 volt, ya, 2 volt. Ini belum ada kevakuman, ya. Kita vakum sampai 100 mm Hg, ya. Kita vakum, nah, 100. Tadi awalnya 2,8, ya, 2,8. Nah, sekarang 2,4, ya. Jadi ada penurunan tegangan sekitar 0,4 volt, ya, 0,4 volt. Kita lihat spesifikasi, ya. Jadi kita juga perlu buku pedoman untuk menyimpulkan, ya, apakah map sensor itu masih baik atau tidak. Di sini kita lihat, sini, ya, ada spesifikasi kevakuman yang terjadi di map sensor, ya. Kalau 100 mm Hg, yaitu penurunan tegangannya 0,25 sampai dengan 0,55 volt. Tadi ada penurunan 0,4 volt, berarti masih baik. Coba kita vakum sampai dengan 200 mm Hg, ya. Ini kita vakum sampai dengan 200 mm Hg, ya. Tadi awalnya 2,8 volt, sekarang 2,1 volt. Terjadi penurunan sekitar 0,7 volt. Kita lihat, ya. Di sini 200 mm Hg, ya, itu terjadi penurunan sekitar 0,65 sampai dengan 0,95 volt, ya. Ini yang kita tes itu sekitar 0,8 volt, berarti masih baik, ya. Kondisi map sensor yang ini itu masih baik. Seperti itu, ya, untuk pengetesan atau pemeriksaan map sensor.
Jadi untuk pemeriksaan map sensor itu tegangan tubuh. Sebenarnya kita bisa cek langsung ya, atau diperiksa langsung di mobil ya. Jadi tidak perlu alat ini ya, pemicu tegangannya. Jadi langsung dari kunci kontak on ya. Itu pemeriksaan dari map sensor. Di mobil EV ya, di mobil EV itu ada beberapa sensor. Jadi ada dua jenis EV ya. Jadi ini map sensor itu berada ya atau dipakai di mobil EV ya, engine EV tipe DFV ya, DFV ya. Ada mobil tipe LFV yaitu menggunakan aliran udara. Seperti contohnya ini ya, mobil Scania. Nah, kita lihat itu tidak menggunakan ya, tidak menggunakan map sensor tapi menggunakan MAF ya, MAF sensor tidak. Jadi kalau MAF itu mas air flow, kalau MAP manifold absolute pressure ya. Kita lihat ini ya, ini MAF mass air flow, mass air flow ya, beda. Jadi antara mobil tipe LFV sama DFV itu beda. Itu saja dari saya. Nanti tipe LFV ya, untuk pemeriksaan MAF mass air flow sensor kita akan bahas ke episode berikutnya ya. Makanya jangan lupa subscribe channel kami Teknik Ototronik SMK BPD Baru ya. Dari saya cukup sekian. Salam ototronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.